Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 2024 51062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang synchronous dan asynchronous programming. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang perbedaan antara synchronous dan asynchronous programming. Jadi, synchronous programming atau sinkron adalah cara kerja program yang dimana setiap perintah dijalankan secara berurutan. Artinya, program akan menunggu satu tugas selesai terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Sedangkan asynchronous programming yang memungkinkan program untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan tanpa menunggu tugas lain selesai terlebih dahulu. Jadi sederhananya ini sinkron ini seperti halnya kita mengantri di kasir. Kita akan menunggu orang di depan dilayani terlebih dahulu, kemudian kita dilayani. Sedangkan asinkron ini seperti halnya kita memesan makanan di online, kita akan sambil menunggu makanan datang, kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari sinkron dan asinkron. Kelebihan dari sinkron, ia mudah dipahami dan lebih sederhana dibuat karena alur kerjanya ini jelas. Serta prosesnya ini mudah ditelusuri ketika kita mengalami kesalahan dan urutan eksekusinya jelas dan terprediksi. Adapun kekurangannya, ia kurang efisien untuk tugas yang membutuhkan waktu lama. Serta ia tidak bisa menjalankan banyak tugas secara bersamaan, dan program ini akan jadi lambat kalau ada satu proses yang lama selesai. Nah, adapun kelebihan dari asinkron, ia dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus, serta ia lebih cepat dan efisien karena tidak perlu menunggu satu tugas selesai. Dan asinkron ini dia cocok untuk aplikasi jaringan, web, dan sistem real time. Adapun kekurangannya, bahwa sinkron ini lebih sulit dipahami dan dibuat karena ia membutuhkan konsep seperti asyncio, await, dan callback. Serta ia lebih susah untuk mencari kesalahan karena eksekusinya ini tidak berurutan dan bisa terjadi error yang sulit dilacak ketika kita tidak hati-hati. Selanjutnya kita masuk pada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama ada synchronous. Synchronous ini kita bisa temui pada saat kita mencetak dokumen di printer. Jadi dokumen dicetak satu persatu sesuai urutan antrian. Jadi printer ini tidak bisa mencetak dua dokumen sekaligus. Yang kedua yaitu mengantre di kasir Indomaret. Nah, semua pelanggan dilayani satu persatu. Jadi orang yang di belakang harus menunggu sampai orang di depan selesai. Adapun contoh aplikasi dari asynchronous, ia seperti mengirim pesan WhatsApp sambil buka YouTube. Jadi, kita bisa kirim pesan sambil nonton video. Keduanya ini bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Kemudian mengunduh banyak file di Chrome. Jadi, beberapa file kita bisa unduh secara bersamaan tanpa harus menunggu satu selesai terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada penerapannya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan masuk pada penerapan synchronous. Pada konsep ini saya menggunakan import time, yaitu library yang digunakan untuk memberikan jeda waktu dengan perintah time select ya teman-teman. Nah, di dalam ini saya juga menambahkan fungsi tugas yang menerima satu parameter, yaitu parameter nama. Nah, dalam fungsi ini terdapat beberapa baris. Baris pertama yaitu print mulai, di mana kita akan mencetak mulai ya teman-teman, mencetak mulai. Kemudian ada baris kedua yaitu untuk berapa lama kita menunggu proses ini, program ini dijalankan. Menunggunya selama 3 detik ya teman-teman. 3 detik. Dan yang terakhir kita mencetak bahwa programnya telah selesai. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi main, di mana ini digunakan untuk memanggil 3 tugas. Fungsi main untuk memanggil 3 tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3.
Nah, penggunaan if, name, dan main ini adalah untuk menjalankan program. Oke. Kita akan coba tes running. Nah, proses ini akan dilaksanakan secara bertahap ya teman-teman. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan asynchronous. Nah, dalam penerapan asynchronous saya menggunakan library asyncio yang dimana ini digunakan untuk memproses program secara bersamaan. Nah, saya menambahkan fungsi asyncio yaitu fungsi tugas 1. Selanjutnya di sini ada perintah untuk mencetak mulai tugas 1. Nah, di sini ada penggunaan await asyncio sleep 3. Di sini adalah untuk seberapa lama proses tugas 1 ini dijalankan ya teman-teman. Ini adalah waktu selama 3 detik. Jadi proses tugas 1 ini akan selesai selama 3 detik. Mencetak tugas 1 selesai. Nah, selanjutnya di sini prosesnya sama. Di sini saya menambahkan fungsi tugas 2, yaitu fungsi tugas 2 yang di dalamnya terdapat 3 baris, yaitu perintah untuk mencetak mulai tugas 2. Kemudian penggunaan await ini adalah untuk menjalankan program tanpa mengganggu program-program yang lainnya. Oke. Menjalankan program. Nah, await asyncio ini untuk menjalankan program tanpa mengganggu program-program yang lainnya. Di sini untuk tugas 2 saya prosesnya akan selesai terlebih dahulu karena di mana saya menjalankan programnya ini selama 2 menit ya. Maksud saya 2 detik. Ya, 2 detik. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk mencetak bahwa tugas 2 ini telah selesai. Kemudian di sini ada yang namanya await def main. Nah, await def main ini digunakan untuk mencetak program dari atas hingga selesai. Await asyncio greater ini adalah untuk mencetak program dari awal, dari fungsi 1 hingga fungsi kedua. Dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya print semua tugas selesai. Jadi ini akan muncul ketika semua tugas selesai. Tampilan semua tugas akan selesai ketika programnya telah selesai. Nah, penggunaan asyncio run adalah untuk menjalankan program dari awal hingga akhir ya teman-teman.
menjalankan semua program. Nah, di sini kita akan coba running. Nah, tugas 2 akan selesai duluan karena di sini saya hanya menggunakan 2 detik agar tugas 2 ini selesai, dan tugas 3 ini selama 3 detik baru tugasnya selesai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.